Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini juga termasuk yang perlu kita fahami. Menunjukkan pada kita, seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ditulis tentunya oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Dan kita masih di pasal keempat. Masih adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu dikabulkannya doa. Dan ada pembahasan pertama yaitu masalah adab-adab doa. Jadi kita masih di adab-adab doa. Adab-adab doa ini kurang lebih jumlahnya ada 21 yang ditulis oleh penulis. Dan kita sudah menyelesaikan sampai adab ke-13 pada kesempatan yang lalu. Nanti tentunya Bapak Ibu sekalian bisa kembali membaca lagi ke-13 poin itu. Secara garis besar adalah yang pertama harus memulai dan mengakhiri doa dengan puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kedua, berdoa di semua keadaan, baik dikala senang ataupun susah. Yang ketiga, tidak berdoa meminta keburukan, baik buat diri sendiri, buat harta dan juga keluarga. Yang keempat, merendahkan suara ketika berdoa, tidak teriak-teriak dan menjaga adab ini. Kemudian yang kelima, ini semua yang sudah kita bahas tentunya, merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, menunjukkan kebutuhan kita. Yang keenam, memelas dan merengek kepada Allah. Yang ketujuh, bertawasul kepada Allah dengan tawasul yang disyariatkan. Kalau masih ingat, tawasul adalah menjadikan sebuah amal saleh perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tawasul yang disyariatkan ada 3, tawasul berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian tawasul yang kedua itu tawasul kepada Allah dengan amal saleh yang pernah dilakukan. Serta yang ketiga, tawasul kepada Allah melalui orang-orang saleh yang masih hidup untuk mendoakan. Kemudian adab ke-8, mengakui dosa dan mensyukuri nikmat saat berdoa. Kemudian yang ke-9, tidak memaksakan diri menggunakan kata-kata yang bersajak dalam berdoa. Yang ke-10, mengulangi doa 3 kali, bahkan lebih. Yang ke-11, bila memungkinkan menghadap kiblat. Kemudian yang ke-12, mengangkat tangan ketika berdoa. Ke-13, yang terakhir kita bahas yang lalu, berwudu sebelum berdoa bila memungkinkan. Tapi ini bukan satu keharusan gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk adab ke-14, masalah menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah. Menangis ini tentunya bukan berarti kita paksakan diri untuk menangis. Tetapi bila dia datang secara alami, di saat misalnya kita punya hajat yang sangat mendesak kepada Allah, kemudian hati kita tergerak untuk menangis, tiba-tiba kita tersentuh dengan hajat itu, ingin sekali agar Allah kabulkan misalnya, maka itu alami, itu boleh. Ya. Mungkin kalau kita rasionalkan seperti kalau seseorang di antara kita, misal sangat butuh sesuatu dari orang lain, dari manusia, seperti misalnya butuh pinjaman uang karena anak lagi sakit misalnya, lalu kita datang dan menyampaikan kepada pemilik uang itu dengan penuh penuh keprihatinan, penuh harapan, sampai kita menangis. Nah sebenarnya kan itu menangisnya karena harapan, kita berharap agar apa yang kita inginkan diterima, diberikan oleh orang tersebut. Nah tanpa menyamakan makhluk dengan Allah, Allah harus lebih dimuliakan ya, dengan cara kita menangis ya, tetapi menangis sekali lagi bukan dipaksakan. Walaupun bisa kita memohon kepada Allah agar Allah mudahkan agar kita bisa menangis. Menangis itu bisa karena merenungi hajat kita yang kita inginkan, atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan, khawatir Allah hukum, atau kita berharap masuk ke dalam surga. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman. Nah, semua ini bisa menjadi penyebab. Tapi tidak masuk dalam masalah ini kalau orang menangis, dia sedang mengucapkan doa kepada Allah, tapi fikirannya lagi kemana-mana. Misalnya dia lagi berdoa tentang minta keselamatan di akhirat, tapi dia sedang
memikirkan kerugian bisnisnya, kemudian dia menangis, atau masalah dalam rumah tangganya, tapi sebenarnya doa yang sedang diucapkan bukan minta agar Allah terlibat dalam memperbaikinya. Ini nggak masuk di dalamnya, ya, tidak masuk di dalamnya. Sama juga dengan kalau orang menangis berdusta, itu tidak masuk dalamnya. Dia sengaja di depan orang supaya riya, dikatakan dia khusyuk dalam doa dan seterusnya. Tapi kalau dia alami saja nggak masalah. Ya. Dan tidak perlu kita khawatir bila kita beribadah di hadapan orang, dan itu harus kita lakukan, nanti akan riya. Tidak perlu khawatir, karena ada memang ibadah-ibadah yang harus di depan orang. Contoh orang tawaf, orang sa'i, sekarang jemaah haji ini ada hari ini hadir di Tarwiyah di Mina, mereka rame-rame. Ya, kemudian besok ke Arafah, malam jadi Muzdalifah, nanti ada tawaf, ada sa'i, ada jumroh. Ini akan ketemu sama banyak orang. Yang penting kita pada saat itu bukan dibuat, alami. Tapi kalau orang sengaja buat, selalu update statusnya tentang masalah ibadah yang dia kerjakan, tawafnya, sa'inya, berdoanya. Nah, ini kemungkinan besar terbuka pintu riya yang bisa menghabiskan dan menghancurkan pahala dia. Karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirik. Sedikit saja riya sudah syirik. Seperti juga kita berkurban, misalnya kita membawa hewan kurban kita ke masjid, misalnya kita serahkan. Orang akan ada yang tahu. Nah, selama itu alami, bukan sesuatu yang kita paksakan, sengaja kita expose ya, untuk menunjukkan kalau saya berkurban sapi sebesar ini loh, atau misalnya sejumlah sekian banyak, sekian ekor. Nah, itu baru riya. Tetapi kalau tidak seperti itu, sifatnya alami, maka tidak masalah. Cukup banyak tentunya ibadah-ibadah dalam masalah ini ya. Kita bisa menjenguk orang sakit dilihat oleh banyak orang, misalnya kita harus sedekah dengan orang miskin di pinggir jalan yang lagi minta. Kita nggak mungkin mengatakan, oh saya nggak usah bantu dia, nanti kalau saya bantu ini riya. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan riya, karena riya itu tergantung kita mengarahkan niat kita ke sana atau tidak. Dan riya ini akan selalu dibisikkan oleh syaitan karena dia senjata pamungkasnya. Ya, sedikit saja kita riya sudah cukup menghancurkan seluruh amal tersebut. Ya, jadi harus kita hati-hati. Jadi sekali lagi menangis ini kalau alami tidak masalah. Dan itu bagian daripada hal yang dianjurkan. Dan boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah lunakkan hati kita dan Allah membuat kita menangis. Atau juga pernah terjadi waktu tawanan Badr, ada kurang lebih 60 orang Quraisy tawanan Badr. Itu waktu ditawan oleh kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW sempat bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira diapakan nih tawanan Badar ini? Ini perang pertama dalam Islam dan kemenangan pertama yang besar bagi kaum muslimin di tahun 2 Hijriah. Maka ada sahabat seperti Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah mereka kerabat kita juga. Udahlah kita maafin aja. Gitu kan. Mungkin dengan itu mereka bisa lunak hatinya masuk Islam. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah kita minta bayaran tebusan karena mereka tawanan perang dan itu dibolehkan. Ada memberikan banyak ide-ide. Waktu tiba giliran kepada Umar bin Khattab, Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau saran saya, maka datangkan orang terdekat dari tawanan-tawanan itu dari keluarga saya menebas lehernya. Saya harus membunuhnya. Karena ini tawanan perang pertama dan mereka memang keluar dari Mekah untuk berperang. Ini bukan orang kafir biasa, bukan tetangga, bukan kerabat yang baik-baik. Mereka keluar membawa senjata memang untuk memerangi kita. Kalau bukan kita menang, mereka akan membantai kita. Maka kata Umar, ini harus dihukum mati. Jadi pelajaran buat mereka. Rupanya Nabi SAW kurang setuju dengan pendapat ini. Karena dianggap tegas sekali Umar. Sudah berlalulah Nabi SAW akhirnya mengambil keputusan untuk memaafkan dan menerima tebusan. Keesokan harinya, waktu Umar bin Khattab datang ke masjid menemui Nabi SAW, beliau menemukan Nabi SAW dan Abu Bakar sedang menangis. Maka ini jadi saksi bahasan kita, tentunya kita bahas masalah menangis. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian berdua menangis? Tolong beritahukan kepadaku agar aku juga bisa ikut menangis. Di sini Umar bukan riya, dia ingin juga partisipasi. Nih apa nih kira-kira ceritanya? Kenapa kok nangis? Saya juga ingin tahu nih, supaya saya juga bisa ikut. Karena tidak mungkin Nabi dan Abu Bakar nangis kecuali ada hubungannya dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW pun mengatakan telah turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau bukan kena rahmatnya mungkin kita semua sudah dihukum kecuali Umar. Maka kata Umar, ya Rasulullah apa yang terjadi? Sambil Umar nangis, kok bisa? Kalaupun turun siksa Allah semua kena kecuali Umar gitu. Karena kata Nabi SAW, Allah telah menyetujui pendapatmu.
Harusnya memang tawanan perang pertama begini dihukum mati karena memang mereka keluar untuk membunuh kaum muslimin. Sehingga yang lainnya kapok, nggak akan mengulanginya gitu. Tapi karena sudah terlanjur Nabi Muhammad SAW ambil keputusan pemaafan dan juga ditebus dengan bayaran, maka sudah ditentukan itu sebagai keputusan oleh Allah juga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran ya bahwasanya gambarannya itu Allah lebih setuju dengan pendapat Umar gitu ya. Seperti itu. Tapi pembahasan kita adalah bagaimana Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang membuat kalian berdua menangis? Tolong sampaikan kepada saya supaya saya bisa ikut. Karena ini tangisannya dalam masalah ibadah. Dan tentu di sini tangisan-tangisan juga ada tangisan yang sifatnya ibadah bisa dapat pahala, ada tangisan tidak ada sama sekali pahalanya. Tangisan ibadah seperti orang tangis tadi. Orang nangis karena berharap dosanya dimaafkan, dia menangis berharap misalnya supaya dia masuk dalam surga atau hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, itu dapat pahala. Tapi kalau cuma menangis karena dia putus cinta, dia menangis karena gagal usaha, gagal investasi, ini nggak ada, ini urusan omong kosong semua, ini urusan dunia, nggak ada hubungannya sama pahala di situ. Ya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, di adab ke-14 ini sudah kita jelaskan panjang lebar tadi mukadimahnya. Penulis mengatakan menangis ketika berdoa. Jadi dikerucutkan sekarang tangisannya bukan umum tapi pada saat berdoa. Dan di sini disebutkan karena takut kepada Allah. Takutnya di sini maksudnya takut doanya tidak diterima, ya. Jadi doa yang dihajatkan disampaikan tidak diterima, takut misalnya Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak memberikan apa yang diinginkan, dan takut juga jangan sampai malah doa itu menjadi masalah buat dia karena dia riya misalnya. Kan riya itu bukan hanya sekedar menghancurkan amal, tapi dosa besar. Nanti akhirnya ibadah itu bisa menjadi masalah buat dia. Karena kan ibadah yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian bisa dicatat sebagai pahala, bisa menjadi dosa buat kita. Bapak Ibu sholat nih, kalau ikhlas karena Allah, maka jadi pahala. Tapi kalau riya karena manusia, selain batal ibadah sholat itu, juga kita akan dapat hukuman. Karena riya itu dosa besar. Ya, riya itu adalah bagian daripada dosa besar. Makanya di sini karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat yang diangkat oleh beliau adalah dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim ayat 36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Juga dalam surah mengenai Nabi Isa alaihissalam. Di sini kita lihat dulu dalil ini diangkat oleh penulis karena Nabi Ibrahim alaihissalam di saat menyampaikan doa ini kepada Allah, beliau sedang menangis. Ya, beliau sedang menangis. Ini kalau kita lihat surah Ibrahim ayat 36. Jadi salah satu permasalahan besar di kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Ada satu raja zalim namanya Namrud di masa itu, dia mengaku sebagai Tuhan, dan dia buat satu tempat ibadah dipenuhi dengan patung-patung termasuk patungnya dia. Dan dia menamakan ini patung ini patung itu. Dia memberikan nama-nama gitu ya. Seperti ini patung untuk turunin hujan, ini patung untuk memberikan keturunan, ini patung dan ini. Dan masyarakat Babilonia di Irak waktu itu memang mengikuti instruksi dan perintah Namrud, raja sekaligus mengaku sebagai Tuhan di masa itu. Dan hampir satu negeri Babilonia semuanya tunduk dan menyembah patung-patung tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil menangis agar umatnya diberikan petunjuk. Karena itu memang lokasi dakwanya beliau. Maka di antara potongan doa yang beliau baca adalah Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala ini betul-betul telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang bentuk ukir matanya, bentuknya segala macam, mewarnain. Mereka yang letakkan di tempat yang mereka mau sembah, misalnya di ujung pojok rumah atau di depan, kemudian mereka juga kalau rusak memperbaikinya. Lalu bagaimana bisa dipanggil sebagai Tuhan? Maka ini banyak sekali menyesatkan manusia. Kemudian dikatakan, barang siapa yang mengikutiku,
Maksudnya kalau ada orang yang aku dakwahi nanti terima dakwah ini agar mereka mentauhidkan engkau ya Allah, kembali kepada engkau saja, mengesahkan engkau, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan ini Ibrahim alaihissalam menyampaikan dengan ketulusan hati beliau dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah SWT mengenai Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa dalam surah Al-Maidah ayat 118 berdoa dan mengatakan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan sangat berharap, yaitu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maksudnya ayat ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian, ayat ini ada hubungannya dengan kejadian ayat-ayat sebelumnya dalam surah Al-Maidah. Nanti Allah akan datangkan Nabi Isa dan ibunya Maryam alaihi wassalatu wassalam, kemudian Allah berfirman kepada keduanya, hai Isa, apakah engkau menyeru manusia agar mereka menyembah engkau dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa pun kesimpulannya sebenarnya dari ayat itu mengatakan, sungguhnya aku bertanggung jawab selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Pada saat engkau mewafatkan aku tidak tahu lagi keadaan mereka. Dan lalu masuklah perkataan ini, jika engkau menyiksa mereka karena perbuatan itu, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, itu hakmu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah Rasulullah SAW merenungi dua ayat ini, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau sembari berdoa, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Jadi beliau pun melihat ternyata bagaimana kepedulian Nabi Ibrahim terhadap umatnya agar Allah berikan hidayah, bagaimana kepedulian Nabi Isa agar Allah maafkan umatnya di hari kiamat. Ini berarti pedulinya luar biasa, bukan hanya sekedar menyelamatkan diri sendiri. Maka Nabi SAW mengangkat tangan seraya mengatakan, Ya Allah, umatku umatku. Lalu beliau menangis. Nabi SAW menangis. Maka Allah SWT berfirman mengirim Jibril, Ya Jibril, idhab ila Muhammadin wa rabbuka alam wasalhu ma yubkika. Hai Jibril, pergilah wahai kehendakmu Muhammad dan Rabbmu tentu lebih mengetahui. Tanyakan apa yang menyebabkannya menangis. Jadi Jibril AS pimpinan para malaikat, kita sudah tidak asing tentang ini tentunya, dan beliau salah satu tugasnya menemui para nabi-nabi dan rasul menyampaikan wahyu. Jadi Jibril datang dan Allah perintahkan. Di sini kata-kata dan Tuhanmu lebih mengetahui, maksudnya Allah walaupun tidak mengutus Jibril sudah tahu apa yang terjadi. Tetapi Allah tugaskan Jibril untuk datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apa yang membuat menangis. Maka Jibril pun menemui Nabi SAW dan menanyakan, Rasulullah SAW menceritakan apa yang ia ungkapkan. Maksudnya dari kejadian Nabi Ibrahim, kejadian Nabi Isa tadi, begitu pedulinya terhadap umatnya, maka Nabi SAW juga ingin sekali agar diampuni umatnya nanti pada hari kiamat. Maka Jibril pun kembali kepada Allah dan melaporkan itu. Lalu Allah memerintahkan kembali Jibril mengatakan, Ya Jibril, idhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Wahai Jibril, pergilah temui Muhammad dan katakan padanya bahwa sungguhnya kami akan menjadikan kamu ridho dalam persoalan umatmu dan kami tidak akan berlaku buruk terhadapmu. Dan riwayat ini yang menjadi saksi bahasan adalah menangisnya Nabi Muhammad SAW. Adab ke-15, memperlihatkan kebutuhan kepada Allah dan mengadu kepadanya. Ini sebenarnya agak mirip dengan poin nomor 2, poin nomor 3 di adab-adab kita. Namun di sini lebih kepada khusus lagi, kalau kita mempunyai hajat-hajat khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh kita sebutkan. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita sampaikan, kalau misalnya ibu dan bapak sekalian lagi sakit itu penyakit tertentu. Misal orang kena diabetes misalnya. Lalu dia sebutkan dalam doanya, Ya Allah tolong sembuhkan diabetes saya ini. Itu dibolehkan dalam Islam. Tetapi kalau mau lebih baik lagi, maka dia sebutkan secara umum. Ya Allah sembuhkan semua penyakitku. Nah, karena nanti kalau di diri dia, di tubuh dia ada komplikasi penyakit, maka semua bisa kena penyembuhan. Daripada dia fokus kepada satu. Sama juga dengan orang meminta misalnya diberikan rezeki. Daripada dia mengatakan, Ya Allah berikanlah untukku rumah, sebuah rumah misalnya. Itu boleh saja, itu khusus kebutuhannya dia.
Tetapi kalau dia mengatakan, ya Allah lapangkanlah rezeki untukku sehingga terpenuhi semua kebutuhan duniaku, maka kan bisa rumah, kendaraan, makanan, minuman, pakaian dan segala macam. Maka itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Sama juga orang meminta jodoh. Dia kalau mengatakan, ya Allah nikahkan saya sama si fulan, itu boleh saja. Misal. Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah berikanlah aku jodoh dari sisimu yang terbaik menurutmu, maka itu lebih baik. Ya. Karena kalau kita khususkan, berarti kita hanya akan dapat itu saja. Sebagai contoh misalnya kalau orang bilang jodoh, sebutin. Kalau misal kriteria orang itu belum masuk, maka Allah belum kasih. Misalnya belum kasih. Misalnya orang minta sempurna. Saya mau seseorang jodoh yang begini. Misalnya kriterianya banyak dia sebutin sama Allah. Sementara kriteria itu tidak ada di negerinya misalnya. Contoh. Maka dia belum mendapatkan itu sampai nanti akan ada orang yang seperti itu datang. Sebagai contohnya. Tapi kalau dia minta secara umum, maka akan lebih tepat. Itu dimaksud dengan adab ke-15. Diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 83 yang bunyinya wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub, maksudnya pelajarilah ketika ia menyeru Rabbnya berdoa, ya Allah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Di sini kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa penyakit sejenis kusta gitu kan, yang menular, ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga umatnya menjauhinya itu kurang lebih selama 20 tahun gitu kan. Dan Nabi Ayyub alaihissalam bersabar. Setelah 20 tahun dia bersabar, maka dia pun hanya mengucapkan ini, ya Allah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dia tidak sebutkan penyakit khususnya, tapi penyakit. Karena kita tidak tahu penyakit ini punya rentetan komplikasi penyakit apa lagi gitu ya. Maka dia mengatakan tiba penyakit. Dan dia tidak mengatakan karena saya sudah bersabar selama 20 tahun ya Allah maka sembuhkanlah saya. Nah, tapi dia mengatakan dan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maksudnya aku akan serahkan kesembuhanku ini padamu. Kalau engkau sembuhkan sekarang aku terima. Kalau engkau belum sembuhkan pun aku terima. Gitu kan. Maka ini adalah adab yang sangat baik, menunjukkan kebutuhan dan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam makna ini adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 89, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkau adalah waris yang paling baik. Maksudnya Nabi Zakaria alaihissalam ini pernah kita singgung kisahnya di awal surah Maryam. Ya, di ayat 1 sampai ayat 15 ya. Beliau menikah di umur 30 tahun, istrinya 20 tahun dan istrinya mandul. Ya, tidak bisa punya anak. Beliau berdoa agar Allah berikan anak dari istri yang mandul ini. Dan itu terus beliau berdoa selama 70 tahun. Sampai umurnya 100 tahun, sudah sangat tua, rambutnya sudah putih semuanya, badannya sudah lemah. Istrinya pun sudah 90 tahun, Allah kabulkan istrinya 90 tahun ini, Allah berikan kesehatan, hamil melahirkan Nabi Yahya. Nah ini pada saat beliau berdoa, tidak mau putus asa, 70 tahun berdoa. Dari umur 30 tahun sampai 100 tahun, baru Allah kabulkan. Dan Allah memang sebutkan, ya, kalau Nabi Zakaria ini menjadi pelajaran bagi siapapun di antara umat manusia. Jangan putus asa untuk berdoa, dan terus tunjukkan kebutuhan kita selama Allah belum kasih dan selama belum ada penghalangnya. Karena memiliki anak dari yang orang mandul itu bukan satu halangan, ya, bukan satu halangan. Karena secara alami Allah harusnya memberikan keturunan gitu ya. Nah seperti itulah. Dan yang dimaksud engkau adalah waris yang paling baik, maksudnya orang atau zat tentunya yang akan memberikan yang terbaik. Juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, pada saat meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, beliau menyampaikan hajatnya dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu atau Baitullah, Ka'bah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi doa ini sudah tidak asing tentunya di kisah Nabi Ibrahim AS di mana beliau memohon kepada Allah pada saat diperintahkan oleh Allah hanya menurunkan saja, mendrop saja istrinya Hajar dan Ismail di Mekah dan akhirnya terbentuklah komunitas masyarakat Mekah. Ini di kajian Sirah Nabawi sudah panjang lebar kami sampaikan kisahnya berhubungan dengan masalah ini. Akhirnya Nabi Ibrahim AS meninggalkan mereka berdua dan pulang menuju ke Palestina. Di tengah jalan beliau berdoa ini. Beliau mengatakan kurang lebih maknanya, ya Allah, sungguhnya aku tinggalkan keluargaku, maksudnya istri dan anakku di sebuah lembah. Letterlet Al-Qur'annya biwadin ghairi dzi dzar', di sebuah lembah yang tidak ada satu pohon kering pun. Jadi bukan hanya pohon basah, tapi pohon kering pun tidak ada. Maka di situ Nabi Ibrahim AS sampaikan hajatnya, sebagaimana aku kena patuh kepadamu ya Allah, maka makmurkanlah hidup mereka, datangkanlah buah-buahan, datangkanlah orang-orang yang bisa hidup bersama mereka. Kemudian yang ke-16, memulai doa untuk diri sendiri apabila doa tersebut untuk orang lain. Nah ini juga termasuk yang perlu kita fahami. Artinya mendoakan diri sendiri bagian daripada adab yang harus difahami. Selalu kita doakan diri kita dulu, baru kemudian kita doakan orang lain. Gitu ya. Mendoakan diri sendiri, ini ada hubungannya dengan poin-poin yang sebelumnya sempat kita singgung ya. Di poin tidak boleh mengucapkan doa-doa buruk buat diri kita, keluarga kita dan juga harta kita. Walaupun hanya bercanda. Nah, walaupun hanya bercanda. Ucapan kepada anak-anak, kamu kok nakal ya. Atau menyesal menikah misalnya diucapkan pada pasangan atau dan semua ini itu kembali seperti poin nomor 3. Ya, adab nomor 3. Nah di sini kita memulai untuk diri sendiri dan kita mendoakan kebaikan-kebaikan. Semua harus kita dahulukan diri kita ya. Seperti misalnya berdoa, seperti misalnya juga nafkah, uang yang kita keluarkan untuk kebutuhan. Karena pernah ada kasus seorang sahabat membawa uang dan dia mengatakan, ya Rasulullah saya punya dirham, saya punya harta nih. Siapa yang saya dahulukan dalam memberikan nafkah? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Boleh kita untuk makan, untuk pakaian, kebutuhan. Bukan keinginan ya. Ini pernah kita jelaskan masalah perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan tidak akan pernah ada akhirnya. Tapi kebutuhan. Bapak Ibu butuh sesuatu, butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian dalam Islam boleh halalan thayyibah. Yang dibolehkan dan yang berkualitas. Silakan pakai mobil yang terbaik, pakaian yang terbaik, ya pilih makanan yang terbaik, segala macam yang terbaik boleh. Tapi kebutuhan. Selama kebutuhan tidak akan ada hisabnya hari kiamat. Tetapi kalau keinginan kita tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan, tidak pernah berhenti, pakaian terus menerus ya dibeli padahal sebenarnya baru mungkin kemarin beli, sekarang ada promo baru keluar beli lagi, mana itu belum dipakai dan segala macam, ini akan ada hisab pada hari kiamat. Allah akan tanya untuk apa kebutuhannya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara, di antaranya hartanya, dari mana dia dapatkan, di mana dia keluarkan. Khusus harta begitu ya. Kalau yang 3-nya itu adalah tentang masa mudanya di mana dia habiskan, waktunya di mana dia pakai, kemudian juga ilmunya yang Allah kasih apakah dia sudah amalkan atau tidak. Nah, harta khusus dari mana dia dapat, kemana dia keluar. Pernah kami jelaskan harta itu ya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yang terbaik, sumbernya halal dikeluarkan pada yang halal. Itu yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu punya income yang halal, mungkin kalau ibu-ibu dari suami, misalnya suaminya kerjanya halal atau memang ada bisnis halal, itu yang sudah bagus, tinggal bagaimana pengeluarannya, harus dua-duanya dikontrol. Ini orang yang terbaik, sumber halal keluar pada halal. Yang kedua, setengahnya baik, setengahnya buruk. Setengahnya tidak akan dihisab oleh Allah, setengahnya akan ada hisab. Yaitu sumbernya halal dikeluarkan pada yang haram. Dia sudah dapat income yang halal tapi dipakai judi, dipakai zina misalnya. Maka ini sumbernya setengahnya dapat pahala, setengahnya dapat dosa pengeluarannya, dan Allah akan tanya hari kiamat. Yang ketiga, ini dua-duanya buruk, dosa. Ya. Walaupun sebagainya di mata manusia baik, yaitu sumbernya haram, pendapatan dari judi, dari riba, dari manipulasi data,
lalu dipakai ibadah, dipakai umroh, dipakai haji, dipakai bakti sama orang tua, dikasih nafkah keluarga, ini semuanya dosa. Karena dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menginfakkan harta dari yang haram kecuali pasti akan menambah hukuman dan siksaan bagi dia di neraka. Jadi ini kebodohan, kadang-kadang ada orang begitu. Dia pikir ini dana korupsi, ini dana haram, ya sudah, tidak apa-apa deh umrohin ibu sama bapak saya. Nggak ada pahalanya dan tidak akan diterima itu. Tidak akan diterima. Ini tetap akan mendatangkan dosa. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci dan bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Nah yang terakhir yang paling buruk, sudah sumbernya haram, dikeluarkan pada yang haram. Hasil manipulasi data, mencuri dan segala macam, lalu dikeluarkan untuk judi, untuk zina, sudah sumbernya buruk kepada tempat yang buruk lagi. Maka harus hati-hati sekali, ya harus jeli sekali dalam masalah ini. Baik, jadi kita mendoakan diri kita, ya, dan mendahulukan diri kita, dan baru kita ikutkan orang lain. Ya. Beranjak daripada perkataan Ubay atau penyampaian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Bahwa Rasulullah SAW apabila mengenang seseorang, ya, lantas beliau berdoa untuknya, maka beliau memulai dari diri beliau sendiri. Ada footnote di bawah tentu, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian penulis mengatakan tetapi telah sabit, ya maksudnya sabit itu kalau mau ditulis di bukunya, maksudnya telah benar, ya ada dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW tidak memulai doa dari dirinya sendiri seperti mendoakan Anas bin Abbas dan Ummu Ismail radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi di adab ini artinya pilihan. Bapak Ibu boleh mendoakan diri sendiri baru orang lain, boleh juga langsung mendoakan orang lain. Misal ada orang tiba-tiba datang kepada Bapak Ibu mengatakan tolong doain saya. Lalu kita lihat, oh kiblat di mana? Sana. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah sembuhkan penyakitmu, semoga Allah mudahkan urusanmu misalnya. Boleh saja. Tapi kalau kita mau libatkan diri kita, itu bagian yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Artinya ada riwayat yang menyebutkan Nabi memulai diri sendiri, riwayat Ubay bin Ka'ab, ada juga riwayat yang lain dari, ya, disebutkan dari hadis, ya, Thabit, ya, di sini tidak disebutkan siapa sahabat yang meriwayatkannya, namun Nabi SAW pernah mendoakan Anas, mendoakan Ibnu Abbas dan Ummu Ismail, ini semuanya tanpa memulai dengan doa buat diri sendiri. Karena Anas bin Malik ini ibunya bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini pernah bertemu dengan Nabi SAW, lalu Ummu Sulaim mengatakan tolong doain Anas ya Rasulullah. Maka Nabi langsung doakan agar Anas dipanjangkan umurnya dan diberikan melimpah harta dan juga keturunan. Dan ternyata betul Allah memberikan umurnya panjang. Anas ini hidup sampai hampir 100 tahun dan juga memiliki keturunan yang banyak dan harta yang melimpah. Begitu juga dengan Abdullah bin Abbas, Nabi SAW menepuk pundaknya atau dadanya sambil mengatakan semoga Allah menjadikanmu faqih dalam agama. Dan ternyata dia menjadi orang yang atau ulamanya kaum muslimin. Kemudian yang ke-17, Bapak-Ibu sekalian, selain tadi mendoakan diri sendiri, tidak berlebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Kata penulis, dinukil dari Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ayah saya mendengar saya berdoa, ya Allah, saya memohon surga kepadamu dan nikmat-nikmatnya, keindahannya, begini dan begitu. Dan saya memohon perlindungan kepadamu dari api neraka, rantai besinya, belenggunya dan begini dan juga begini. Ayahku berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu qauman ya'taduna fid du'a. Akan datang kaum nanti yang melampaui batas dalam berdoa. Jadi jangan sampai kamu termasuk dari mereka. Ini Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas menasihati anaknya. Jika kamu diberi surga, maka kamu akan diberi surga dan segala nikmatnya. Jika kamu dihindarkan dari azab neraka, maka kamu akan dihindarkan dari neraka dan segala azabnya. Ini ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Riwayat ini memberikan pelajaran kita yang pertama, pentingnya seorang ayah atau ibu, orang tua selalu menasihati anaknya. Nah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas menasihati anaknya, walaupun anaknya sedang melakukan ibadah.
Jadi jangan, kadang-kadang ada orang tua karena dilihat anaknya sudah baik, dia tidak peduli lagi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Justru kalau orang berbuat baik kita berikan dukungan, kalau dia berbuat salah kita luruskan. Ya, dukungan ini penting sehingga anak-anak itu terus termotivasi untuk istiqomah. Ini diambil dari bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini saat ini salah satu dari 10 orang sahabat dijamin masuk surga, Bapak Ibu sekalian ya. Ada 10 orang sahabat yang Nabi sebutkan namanya dijamin masuk ke dalam surga. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah pentingnya seseorang kalau berdoa tidak melampaui batas, dalam arti kata kalau dia sudah minta global tadi misalnya ya Allah mudahin jodoh buat saya yang terbaik di sisimu, sudah selesai. Jangan rincikan tinggi, putih, kaya, pintar, ini itu ini segala macam. Nanti kalau ada kriteria yang tidak masuk di situ, belum masuk, tidak ada di wilayah, tidak dapat gitu kan. Ya Allah berikan saya rumah tapi harus di Menteng misalnya. Contoh. Sehingga kalau belum ada rumah di Menteng yang mau dijual ya, atau tidak ada tanah kosong, dia belum dapat. Tapi kalau ya Allah berikanlah aku ya rumah yang bisa layak untuk aku hidup dan menurutmu yang terbaik. Udah Allah kasih di mana yang terbaik. Nanti Allah akan sekaligus kasih bukan cuma rumahnya. Kalau kita minta rumah nanti Allah tidak usah kita bilang ya Allah saya minta rumah dengan semua perabot-perabotnya. Sofanya yang merek ini misalnya atau ranjang merek ini. Nah itu kan rincian, itu melampaui batas yang dimaksud. Tapi mintalah rumah orang sudah faham. Berarti akan ada dengan seluruh isinya gitu ya. Nah kita seperti itu permohonannya. Nah ini yang dimaksud. Makanya di sini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Allah saya minta kepadamu surga. Lalu karena dia tahu di surga ada apa, dia minta rinci. Dia sebutkan rinciannya. Dengan kebun-kebunnya, dengan dipan-dipannya, dengan permadaninya, dengan ini dan itu segala macam. Dan saya ya Allah minta kepadamu berlindung dari api neraka dan dari semua. Di neraka kan ada siksaan pakai belenggu, rantai, semua jenis alat-alat yang dipakai siksa di sana itu banyak sekali. Ada air panas, ada timah, ada nanah dan darah dan segala macam itu kan. Maka tidak perlu kita katakan ya Allah, Allah tidak minta, tidak bebankan kita ya Allah aku berlindung kepadamu dari neraka sakar, dari apinya, panasnya, dari air panasnya, dari timahnya dan segala macam. Jadi cukup berlindung dari api neraka. Dan perkataan Sa'ad sangat bijaksana. Kalau kau minta surga dan Allah kasih, maka kau akan dapat surga dan semua fasilitasnya. Ya. Begitu juga kalau kau berlindung dari api neraka, kau akan selamat dari semua jenis siksaannya. Tetapi di sini ada poin yang perlu kita titik beratkan. Kalau begitu saya kalau minta surga, apakah saya minta surga saja secara umum atau boleh saya minta surga tertentu? Sama dengan kalau saya minta rezeki. Bisa enggak saya minta rezeki umum, secara umum atau saya minta rezeki yang terbaik? Maka jawabannya boleh minta yang terbaik. Ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik. Ya Allah berikan aku rezeki yang terbaik. Ya Allah berikan aku misalnya kesehatan yang terbaik, dan itu boleh. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena dia adalah tempat yang tertinggi di sana. Kita tidak masuk dalam surga dengan amal kita. Kalau amal kita tidak ada nilainya untuk masuk ke dalam surga yang abadi dalam kenikmatan. Tapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya kita semua masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Para sahabat mengatakan, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Ya, sungguhnya Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Ya, jadi memang kita tidak usah mengatakan, oh saya tidak bisa, kayaknya tidak pantas masuk surga Firdaus. Ya, tidak usah saya minta deh, karena memang amal saya kurang. Nah, kita memang tidak ada yang masuk ke dalam surga dengan amal. Ya, tidak ada yang masuk surga dengan amal. Gitu kan? Ada sahabat di zaman Nabi SAW baru syahadat, terus terbunuh di jalan Allah, ikut berperang. Kasus Khuwairib, salah satu pendeta Yahudi yang masuk di perang Uhud, kemudian baru syahadat lalu mati, gitu kan? Lalu Nabi SAW melihat, lalu Nabi mengatakan inilah ahli surga, siapa yang melihat yang belum pernah sujud sekalipun. Bisa dapat, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tinggal bagaimana kita merengek saja kepada Allah. Riwayat yang kedua, Abu Na'amah radhiyallahu anhu berkata bahwa Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu istana putih di sebelah kanan surga. Apabila aku masuk surga." Maka Abdullah menegur anaknya seraya berkata, "Wahai anakku, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi hadil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a."
akan datang di tengah-tengah umat ini satu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Nah, riwayat ini menambah buat kita faedah gitu ya. Selain tadi pentingnya orang tua mengingatkan anak-anak, mendukung kalau mereka buat kebaikan, selalu diawasi, selalu ditanya gitu ya. Kemudian juga kalau dia salah kita luruskan. Kemudian di sini pentingnya yang kedua tadi sudah kita singgung di riwayat yang pertama, mintalah sesuatu yang sifatnya global, tapi boleh kita minta terbaik dari global itu, ya. Minta surga dan minta firdausnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah kita rincikan apapun yang ada dalam surga karena akan kita dapatkan. Nah, seperti itu kurang lebih tadi sudah kita singgung itu ya. Kemudian di sini ada tambahan yang ketiga, faedahnya adalah adanya ancaman dan akan terjadi di umat ini. Karena ini penyampaian dari Nabi SAW, akan datang orang nanti dari umat ini begitu dalam berdoa. Seperti tadi anaknya Abdullah bin Mughaffal mengatakan, ya Allah aku minta dari sisimu istana putih di sebelah kanan surga. Ini tidak ada manfaatnya sebenarnya ini. Untuk apa minta istana putih yang di sebelah kanan surga? Ini bisa saja mungkin yang terbaik adalah mungkin di bagian atasnya surga. Kenapa harus sebelah kanan misalnya? Ya. Kenapa harus minta seperti ini? Maka ditegur oleh ayahnya. Walaupun niatnya baik. Ya, walaupun niatnya baik. Itu contohnya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil, bahwasanya ada juga orang yang berlebihan dalam bersuci. Nah seperti apa? Terlalu mubazir air. Nah ini termasuk. Ini dilarangan, tidak boleh ya. Dalam berwudu misalnya. Dalam mandi. Ya. Kalau kita lagi berwudu, kerannya nggak usah terlalu kencang, putar ya, pelan-pelan saja. Dan kalau ada transisi dari satu anggota wudu, anggota tubuh kita ke yang lainnya, ditutup dulu kerannya. Mandi juga begitu. Jangan sampai lagi pakai sampo, pakai sabun, keran air dijalanin terus sehingga mubazir. Atau dia jalanin keran baru dia sikat gigi dulu. Dan ini air jalan terus. Ini berlebihan dalam kesucian. Makanya disebutkan Nabi SAW kalau wudu, kalau beliau juga mandi junub, ya itu tidak banyak menggunakan air. Bukan berarti juga kita kurang gitu ya. Tapi jangan sampai mubazir. Saya lihat, kalau saya nggak tahu ibu-ibu, tapi kalau bapak-bapak itu biasanya kalau lagi di masjid atau di musola, itu kalau mau wudu, dia jalanin keran sambil ngobrol sama temannya. Ini kerannya jalan terus, dia belum memulai wudu. Atau dia buka terlalu keras kerannya sehingga airnya muncrat kemana-mana, jadi basah semua. Untuk apa? Sementara sedikit aja air sudah cukup. Ya. Oleh karena itu ini hati-hati dalam bersuci. Ada juga orang bisa was-was, terlalu banyak was-was. Ya. Maaf, mungkin dia buang air kecil, kemudian dia was-was. Tadi kena enggak? Nah, kemudian dia siram lagi. Disiram padahal sudah cukup satu kali. 2 kali sudah cukup. Ya, kita tidak perlu diikuti dengan was-was. Dalam Islam tidak didukung sama sekali sifat was-was. Ya, ini harus dihilangkan. Dan kita hilangkan dengan keyakinan. Ya, hukum yang nampak itu yang dijadikan sebagai sebuah patokan. Misal maaf, kita kencing, kita kan tidak pernah tahu percikannya semua. Ada yang setetes atau sedikit yang kena atau tidak. Tapi kalau tidak tahu maka hukumnya hukum nampak. Tidak dihakimi oleh Allah SWT. Kecuali kita tahu jelas itu kena percikannya. Oke itu berlaku hukum padanya. Ya. Seperti juga kalau kita jalan. Misalnya Bapak Ibu keluar dari masjid. Maaf sendalnya hilang misalnya. Contoh. Pulang ke rumah jalan kaki tidak pakai sendal. Injak tanah. Apakah batal wudunya? Tidak. Enggak batal karena tanah asalnya suci. Tanah itu asalnya suci. Kecuali dia injak jelas najis. Nah jelas membatalkan wudu baru dia katakan batal. Kalau tidak ada urusannya sama sekali. Jadi nggak boleh kita buka pintu was-was. Ada di antara kerabat kami begitu. Kalau masuk kamar mandi sampai lama banget. Dia karena terlalu was-was. Terlalu banyak was-wasnya. Kecuali memang dia ada hajat. Maaf buang air besar itu beda. Tapi kalau dia hanya kena ragu. Khawatir. Ada yang wudu sampai lama. Ya. Sampai ada sebuah riwayat disebutkan ada nama syaitan itu wilhan. Dia khusus untuk menggoda orang wudu buat was-was. Ini kayaknya tadi belum kena, basahin lagi. Terulang-ulang begitu. Nah akhirnya jadi pola. Karena dia sudah jadikan itu sebagai sebuah pola. Jadi jangan ini. Ya. Ini termasuk yang dimaksud berlebihan dalam bersuci. Oleh karena itu kita harus perhatikan baik-baik. Pakai secukupnya. Ya. Pakai secukupnya sehingga tidak terlalu mubazir. Ini masuk dalam semua hal ya. Bersuci kan itu luas sekali ya. Bisa mandi, bisa berwudu, bisa cebok, bisa sikat gigi. Odolnya tidak usah terlalu banyak-banyak ya. Segala macam berlebihan ini masuk dalam segala hal. Dalam bersuci ini.